Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dian Pertiwi SPD, guru seni rupa di SMP Negeri 5 Kaluku, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju. Saya telah melakukan praktik baik dengan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan model Project Based Learning. Pembelajaran ini berlangsung selama kurang lebih 90 menit dan akan dirangkum dalam video berikut ini. Pada aksi nyata kali ini, saya akan melakukan praktik baik dengan mencoba mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi dengan mata pelajaran seni rupa. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang bisa berbeda-beda, meliputi kesiapan belajar, minat, potensi, atau gaya belajarnya. Sedangkan pengertian Project Based Learning atau yang disingkat dengan PJBL adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran. Artinya, peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri, mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif sampai diperoleh hasil berupa suatu produk. Selamat pagi anak-anak. Jadi seperti biasa, kita sebelum memulai pelajaran, semuanya sudah siap untuk mengikuti proses belajar hari ini? Iya. Saya akan lihat dulu siapa yang belum lengkap hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, saya terlebih dahulu memastikan kesiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Pada pertemuan sebelumnya, saya telah meminta peserta didik untuk membawa 2-3 benda dengan bentuk dasar geometri dari rumah masing-masing untuk dijadikan sebagai model dalam menggambar di pertemuan yang akan datang. Namun, menjadi kebiasaan yang belum bisa diatasi, yaitu siswa sering lupa atau tidak mementingkan tugasnya atau apa yang telah disepakati dengan guru pada pertemuan sebelumnya. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, saya telah menyiapkan beberapa benda dengan bentuk geometri sebagai model dalam menggambar untuk siswa yang tidak membawa model yang telah disepakati. Selain itu, masih ada saja siswa yang lupa membawa buku gambar dan pensil. Untuk mengatasi agar semua siswa terlibat dalam proses pembelajaran, saya telah menyiapkan beberapa lembar kertas kosong dan pensil untuk dibagikan kepada siswa yang tidak membawa peralatannya tersebut dengan memberikan peringatan bahwa akan ada perlakuan khusus bagi siswa yang tidak mengikuti kesepakatan dalam proses pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam mengawali pembelajaran, sebelum membahas materi yang akan dipelajari hari ini, terlebih dahulu, saya memimpin anak-anak untuk melakukan ice breaking. Ice breaking adalah salah satu hal yang wajib dicoba dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Ice breaking ini bertujuan untuk membangkitkan minat dan rasa semangat siswa dalam memulai pembelajaran. Setelah semuanya siap, baik itu siswa maupun saya sebagai guru yang akan melakukan pendampingan, hal pertama yang kita lakukan adalah menayangkan sebuah video yang berisi teknik dalam menggambar geometri dan membuat arsiran pada gambar. Pada pertemuan sebelumnya, saya telah melakukan asesmen diagnostik kepada peserta didik untuk mengetahui tingkat kemampuannya tentang materi yang akan saya bawakan, yaitu menggambar rupa dasar dengan objek geometri. Dalam asesmen tersebut, saya meminta peserta didik untuk mengamati jenis-jenis geometri yang telah saya persiapkan melalui gambar geometri. Siswa diminta memilih salah satu bentuk geometri yang akan digambarkan. Melalui asesmen ini, kita dapat mengetahui minat dan bakat serta tingkat kemampuan peserta didik dalam menggambar. Melalui hasil karya yang dihasilkan, saya melakukan penilaian dan memetakan siswa berdasarkan tingkat kemampuannya. Pada kelas 7A, terdapat 8 siswa di tahap pendampingan, 11 siswa di tahap berkembang, dan 7 siswa di tahap cakap atau mahir. Sedangkan di kelas 7B, terdapat 10 siswa di tahap pendampingan,
10 siswa di tahap berkembang, dan 6 siswa di tahap cukup atau mahir. Dari hasil asesmen diagnostik tersebut menjadi acuan saya dalam menentukan modal pembelajaran. Sekarang, pertemuan kita hari ini adalah menggabungkan beberapa objek geometri dalam sebuah media kertas atau gambar. Jadi murid bebas menentukan objek yang akan dia gambar, bukan guru yang menentukan. Karena tingkat kemampuanmu yang ada di kelas ini berbeda-beda. Jadi ada yang tidak bisa membuat gambar lingkaran, tetapi bisa membuat gambar segitiga. Ada yang bisa membuat gambar lurus, tapi tidak bisa membuat gambar lingkaran. Itulah kenapa minggu lalu ibu menyuruh kalian untuk membawa objek dari rumah masing-masing sebagai model untuk praktek menggambar hari ini. Ya, jadi kalian memilih model yang ada di depan yang saya siapkan atau model yang ada di papan tulis. Kalian pilih yang mana menurut kalian paling gampang. Model pembelajaran project based learning yang saya lakukan yaitu tidak membagi siswa berdasarkan kelompok. Sebab seperti yang kita ketahui bahwa pelajaran seni rupa dalam bentuk menggambar adalah pelajaran yang wajib untuk setiap peserta didik dapat membuat karyanya sendiri melalui arahan dan pendampingan dari guru maupun teman sejawat yang telah berada di tahap cakap atau mahir. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, ada beberapa langkah-langkah yang saya lakukan. Langkah yang pertama, merancang pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Langkah yang kedua, memberikan beragam konten sesuai dengan kebutuhan peserta didik, atau dengan istilah diferensiasi konten. Langkah yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang beragam dan melakukan pendekatan langsung terhadap proses belajar peserta didik, atau dengan istilah diferensiasi proses. Langkah keempat, peserta didik dapat menghasilkan sebuah produk sesuai dengan minatnya, atau yang dikenal diferensiasi produk. Dan langkah terakhir, melakukan refleksi dalam pembelajaran. Dalam proses menggambar ini, saya melakukan pendampingan kepada peserta didik, khususnya kepada siswa yang masih berada di tahap pendampingan, melalui data yang telah saya peroleh di pertemuan sebelumnya tentang tingkat kemampuan peserta didik dalam menggambar. Selain itu, siswa